Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Winarsi SPD selaku pengawas Dapil 4. Yang terhormat Bapak Heru Purwanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Carul, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Carul yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka observasi kepala sekolah di ruang kelas SD Negeri Carul. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian berikutnya acara inti, yang keempat doa, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita membuka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umur kitab La Hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syai'ul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan umur kitab, acara pada pagi hari ini dihitung dengan amal ibadah, amin ya rabbal alamin. Menginjak acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Linda. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Heru Purwanto. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas SD, Bu Winarsi MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Carul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini setelah kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai guru, kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah yang didahului dengan observasi kinerja Bapak Ibu Guru yang sudah terlaksana pada bulan-bulan yang lalu. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita pencerahan, sehingga pada zaman yang modern ini kita masih diberi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita nanti di yaumul akhir dapat syafaat dari beliau. Kita semua amin ya rabbal alamin. Pada tanggal 30 September 2024 ini kami kepala SD Carul mendapatkan jadwal untuk melakukan observasi kinerja kepala sekolah yang kami pilih. Indikator kinerjanya adalah memandu refleksi pengembangan kompetensi Bapak Ibu Guru SD Carul. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sebelum hari ini terlaksana dari 30 September ini, minggu-minggu lalu sudah kami share ya, tentang bagaimana Bapak Ibu membantu untuk memandu, mengidentifikasi dari pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Yang saya akan membuat aplikasi yang namanya adalah Gula Batu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendownload dan mengisi, ada 6 yang belum, Pak Ispa, Bu Eli, terus Bu Eka ya belum. Monggo nanti diisi. Nah, aplikasi tersebut apa arti dari aplikasi tersebut? Guru itu adalah guru lah
adalah lakukan ya. Guru lakukan pengembangan kompetensi gurunya baru. Berarti guru harus melakukan pengembangan kompetensi baru setiap saat. Nah ini makanya saya membuat aplikasi ini, yang mana aplikasi-aplikasi yang ada di HP Android itu juga bisa Bapak Ibu buat untuk anak-anak. Media pembelajaran itu sangat mudah. Nanti kita tinggal berbagi praktek saja. Kemudian apalagi yang kemarin Bu Ida sudah diklat ya, di SMK AI itu pengembangannya sudah luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu hari ini ada aplikasi di kepala sekolah, walaupun hari ini Bu Wiwi berhalangan hadir ya, bahwa hari ini ada undangan Dharma Wanita yang nanti hari Rabu lomba paduan suara. Nah sehingga pada pagi hari ini ada gladi bersih, besok juga, jadi tidak bisa berhadir menemani kita walaupun tidak hadir, akan tetapi kita tetap semangat untuk melakukan ya, diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti sebelum kita melakukan refleksi pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu miliki, kita hari ini sedang apa, kita di sini Bapak Ibu kita bersenang-senang kayak gitu saja ya, tidak usah panik, tidak usah formal ya, terlalu formal. Kita di sini bersenang-senang. Nanti sebelum Bapak Ibu mau mengembangkan ide atau merefleksikan pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu sudah dapatkan, kemudian Bapak Ibu yang sudah lakukan, sekarang ada aplikasi PLM, yaitu di dalamnya sudah Bapak Ibu pelajari semua, di situ ada. Nah, kalau semuanya harus dipelajari semua, iya itu harus. Akan tetapi kita harus memetakan dulu kemampuan yang pernah kita miliki, yang mau, yang dibutuhkan. Makanya di dalam aplikasi ini di awal Bapak Ibu sudah mengisi pengembangan kompetensi yang diperlukan oleh guru. Ya, guru ada 4 kompetensi inti. Ya nanti Bapak Ibu bisa melihat 4 kompetensi itu. Nanti Bapak Ibu kan kemarin mengisi Google Form-nya ada 4 kompetensi, yang satu kompetensi ada beberapa subindikator. Nah itu boleh dipilih semua kalau membutuhkan, atau dalam waktu dekat jangka pendek membutuhkan beberapa indikator, pilih salah satu, boleh. Jadi nanti hari ini fokusnya adalah kami selaku kepala sekolah akan membimbing Bapak Ibu untuk melakukan refleksi pengembangan kompetensi baru. Ya, kompetensi Bapak Ibu yang sudah pernah dilakukan dan yang belum dilakukan, dan kedepannya mau seperti apa. Apakah kompetensi yang sudah Bapak Ibu miliki itu sejalan dengan tugas Bapak Ibu? Apakah berdampak pada peserta didik? Itu intinya. Percuma kalau kita dapatkan kemudian yang berikutnya tujuannya ini ada 3 yang nanti akan diobservasi oleh pengawas. Kepala sekolah dapat membantu memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan tentang kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah mengisi kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Kompetensi di tahun ini setiap tahun pasti berbeda. Kalau sudah dicapai, berarti tentunya kebutuhan tahun depannya akan berbeda lagi. Jadi itu perlu bertahap pemetaannya. Jadi Bapak Ibu petakan, kemarin sudah saya share itu aplikasinya, kemudian sudah diisi tentang kebutuhannya. Nah kemudian kalau melibatkan guru untuk memberikan umpan balik, nanti bisa saling berbagi. Jadi Bapak Ibu di dalam satu sekolahan kan biasanya kompetensi sekarang tidak tahu-tahunya kalau dapat 50, ada 50 sertifikat, Liga ada 20, Pak Arif ada 100 sertifikat, nggak tahu saling satu sekolahan itu nggak tahu kalau itu beda sekolah. Karena sekarang zamannya canggih Bapak Ibu. Kita pakai Zoom, pakai aplikasi atau di manapun. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mengeksplor. Nah, setelah nanti Bapak Ibu sudah memetakan kebutuhan, kemudian umpan balik dari sertifikat atau kemampuan kompetensi yang Bapak Ibu sudah miliki. Yang ketiga adalah mengeksplor.
apakah yang sudah mendapatkan kompetensi yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu berdampak pada ini Bapak Ibu. Terakhir ini adalah kualitas pembelajaran guru. Ini ada di TMM Bapak Ibu, saya tidak mengarang ya, ini semuanya ada di TMM. Kenapa harus melakukan ini? Karena ini Bapak Ibu, kami sebagai kepala sekolah harus memfasilitasi. Ini kami fasilitasi, bukan menggurui Bapak Ibu, memfasilitasi. Nah ini sebelum kita melanjutkan, tentunya kita sepakati dulu Bapak Ibu. Ya seperti Bapak Ibu di kelas kan sudah membuat kesepakatan kelas. Nah kalau ini kesepakatan forum, yang pertama ini ada masukan saja Bapak Ibu. Ini bisa ditambahkan atau dikurangi. Ini hanya sebagai acuan yang kami tawarkan. Yang pertama adalah saling menghormati, ya, kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan. HP-nya modelnya, ya bukan senyap, itu senyap. Kalau banyak nanti buang. HP-nya model senyap, bukan banyak. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti kegiatan dengan baik. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan ruangan, karena nanti ada sedikit praktek, jadi mohon nanti bisa dijaga kebersihannya. Dari sekian kesepakatan ada tambahan mampu dulu. Nah ini agenda yang hari ini, yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka, tujuan observasi sudah, kesepakatan, kemudian ini agendanya, yang ini nanti habisnya adalah games Bapak Ibu. Kita sebelum ke observasi refleksi bulan batu ini, kita games dulu Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, nanti kami beri waktu 15 menit untuk apa, nanti sebelumnya berarti Bapak Ibu harus menentukan secara cukup. Saya beri waktu 5 detik untuk menentukan siapa ketua regunya. Satu sudah. Sebelum apa itu namanya, tidak boleh bersuara. Nah, ketika Bapak Ibu mengajarkan sampai selesai. Yang kedua, tidak boleh menambahkan suatu hal apapun. Sudah itu. Monggo Bapak Ibu kan beri waktu 1 menit untuk menyampaikan. Siap ya Bapak Ibu? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe tepuk tangan kita semua. Sebelum kita lanjut refleksi yang tadi Bapak Ibu, rujukan moralnya banyak sekali Bapak Ibu, yaitu sama seperti dengan Bapak Ibu sebagai guru ya, sudah merencanakan ya sesuai dengan rencana, pelaksanaannya ada yang sesuai ya tidak, itu hajar ya. Buat RPP-nya sudah seperti ini, tetapi pelaksanaannya karena tahu-tahu resikinya mati, tahu-tahu peraganya berjalan kan nanti bisa fleksibel, tetapi tidak jauh dari desainnya. Kemudian rujukan moral itu pasti ada Bapak Ibu. Contohnya misalkan mendorong RPP bocah jualan terus, nah kan itu kan rujukan. Padahal regulasinya yang tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan yang ini. Sebaiknya ini sekarang Bapak Ibu buka aplikasi yang kemarin kami sudah
Islam sebagai Islam ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi tersebut untuk mengisi refleksi. Ya, tadi sudah ada 6 yang kita masuk. Tuh, ini tadi sudah isinya refleksi yang tadi. Kalau Bapak Ibu buka kan di atas, paling atas dulu Bapak Ibu, itu kita buka iya, kebutuhan ya. Kebutuhan kompetensi guru. Kalau kita klik itu ada mulai isi survei. Kalau kita klik mulai isi survei itu kita langsung link ke Google Form. Kalau internetnya lancar ya. Kalau yang kemarin sudah ya sudah, ini yang survei. Kalau yang sudah, kemudian bisa dilihat hasilnya di hasil analisis kebutuhan. Oh, sinyal ya, sinyalnya ya. Sinyalnya. Kemudian kalau sudah, sekarang isi refleksi kompetensi. Iya, sinyalnya berarti kita link ke Google Form juga. Nah, ini sudah kebuka, saya sudah kebuka. Iya, mungkin tidak. Yang belum kebutuhan kalau yang sudah berarti yang warna ungu, yang refleksi kompetensi guru. Iya, kalau sudah nanti langsung link ke Google Form, ditunggu ya, jangan diklik lagi nanti muncul. Nah, kalau sudah nanti muncul, kemudian nanti diisi saja di sini. Nanti bisa pakai yang semua. Iya. Diisi yang refleksi kompetensi guru. Diisi nama, email, kemudian nanti pertanyaannya tinggal diisikan. Nah, ini sesuai dengan tadi kompetensi 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah pedagogik. Ini yang 1.1 indikatornya lingkungan pembelajaran aman nyaman bagi peserta didik. Itu ada 3 subindikator. 3 subindikator, ada yang milih indikator subindikator kedua 1, 3-nya ada beberapa yang 1, 2, 3 ini berarti sama ya, membutuhkan rasa aman yang menurut peserta didik. Kemudian butuh pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Nah, ini kemudian ini yang bersama. Ini 2, nah ini milik 2 subindikator, butuh 1.1 dan 1.2 pusat pada peserta didik. Ini yang kebanyakan yang hampir sama, ini 1.1.3. Semuanya hampir sama, ini ada 3. Pertanyaan yang pertama, kesulitan apa yang Bapak Ibu guru hadapi ketika melakukan pengembangan kompetensi? Mengalahkan rasa malas dan konsisten. Kemudian dari Pak Andi, motivasi untuk melakukan kompetensi pengembangan, motivasi dan rasa malas. Dari bukunya seperti itu. Linda, kurangnya daya dukung fasilitas yang dimiliki sekolah dan kondisi kesiapan anak yang masih kurang. Dari Pak Reza, keterbatasan waktu, kurangnya minat, dan kurangnya satgas bersama. Kemudian dari Pak Udin, waktu untuk mengikuti pengembangan kompetensi, kesadaran diri untuk mengembangkan kompetensi. Dari refleksi yang tadi kita bilang ini. Nah,
kita sudah boleh menggunakan sensor, Pak. Oh, boleh. Boleh. Pakai spidol, boleh ini pakai spidol saja. Spidol. Kebutuhan guru Refleksi. Yang pertama dari PPKOP yaitu tentang pengelolaan perilaku peserta didik dan desain pembelajaran. Kami ambil dari yang mayoritas apa yang kami sampaikan di aplikasi Gula Patuh di beberapa sekolah. Kemudian komputer yang kedua yang kami ambil yang pertama pengelolaan emosi dalam kegiatan belajar mengajar dan redaksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri. Kemudian untuk kompetensi sosialnya yaitu tentang komunikasi efektif dengan warga sekolah. Kemudian untuk kompetensi profesionalnya yaitu tahapan dan perkembangan karakteristik yang relevan dengan pembelajaran. Kemudian tentang penggunaan asesmen dalam pembelajaran. Sementara itu kompetensi yang dibagi dulu dari hasil rangkuman kompetensi yang kita kumpulkan di tahun lain. Itu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua memperbaiki pembelajaran yang terakhir, ada tujuan sekutu dan pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu masuk ke desain pembelajaran. Kemudian membuat metode pembelajaran yang terakhir juga masuknya ke desain pembelajaran. Tingkat sebutnya itu masuknya kami masukkan tadi ke pengelolaan perilaku peserta didik. Kemudian yang terakhir pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa masuk ke 1 dan 2. Kemudian masih banyak sebenarnya, tapi kebanyakan itu sama, sehingga dari apa yang sudah kita lakukan dalam pengembangan kompetensi ternyata masih jauh dari kebutuhan kita di SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, 1 perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang referensi kompetensi penggunaan aplikasi Gula Patuh ini. Jadi mungkin yang kami buat itu bukan tetapnya, tetapi kalau kami itu kan hanya menulis penting-pentingnya saja, tapi kalau kami malah menjabarkan semuanya. Jadi dari kebutuhan yang kita butuhkan dari berdasarkan aplikasi Gula Patuh, kita butuhkan yang pertama di samping itu adalah kebutuhan rasa aman dan nyaman untuk siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua pengelolaan perilaku peserta didik. Kemudian ada 1.2 itu ada desain pembelajaran yang natural. Kemudian ada penggunaan TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang terstruktur. Adapun kebutuhan kami di 1.3 adalah perencanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Pada 2.1 adalah pengelolaan emosi,
pada 2002 adalah refleksi perencanaan, 2003 adalah refleksi terhadap hak peserta didik, pada 3.1 adalah pengorganisan tugas-tugas bersama rata pesawat, dan di 3.2 adalah pendampingan orang tua dalam belajar di rumah. Kompetensi yang dimiliki apakah sudah yang berdampak pada peserta didik di kelas masing-masing, apakah tidak? Kalau tadi sudah sesuai dengan kebutuhan, ada yang di luar kebutuhan, ya itu nanti bisa dipetakan lagi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menyaring lagi ya kebutuhan di kelas, seminar, bintek dan lain-lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memetakan kebutuhannya, ditawari di kelas oleh siapapun, kalau saya tidak butuh, saya sudah menyatakan kebutuhan ini di SD Sarunya tidak usah mau, itu bujukan moral ya, nanti Bu Eri sering datang lagi ternyata mau, ya itu kan seperti itu. Kemudian untuk yang referensinya apakah sudah berdampak pada peserta didik atau belum, itu monggo bisa kita anggapi dari kelompok 1 atau 2, salah satu perwakilan yang belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari kebutuhan untuk education salur kelompok 1 itu ada berbagai macam, kemudian kompetensinya ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya pikir dari beberapa diklat yang kita ikuti, kemudian apa yang sudah didapat tidak hanya sertifikat, tetapi ada sedikit peningkatan kualitas pembelajaran setelah mengikuti diklat. Misalkan satu contoh, ada diklat Sojabu. Semuanya ya hampir 90% sedang mengikuti diklat pengembangan kompetensi PPG, apakah itu guru penggerak, apakah itu PKG, dan lain-lain, itu kan nanti bisa diimplementasikan ya hampir semua. Jadi meningkat ya Bapak Ibu, meningkat pembelajaran yang sudah dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu untuk refleksi dari kompetensi guru yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran, menuliskan ya ke dalam post-it. 2, refleksi pada siang hari ini sebelum kita akhiri. Yang pertama adalah pembelajaran apa yang diperoleh dari sesi diskusi ini, dan yang terakhir adalah perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diskusi dalam sesi kali ini. Yang terakhir bisa melaksanakan kerjasama untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Perasaannya semuanya senang, tidak ada yang tidak senang. Ini bahagia dari ibunya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir saya kembalikan kepada moderator. Demikian rangkaian acara yang kita ikuti dari awal hingga akhir. Banyak sekali manfaat yang tadi sudah kita terima dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan pada siang dari pagi hingga siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk siswa atau peserta didik SD Negeri Salur. Kurang lebih seperti itu. Ditutup dengan pantun dan voting. Nanti dijawab dengan cakep ya. Kupat lepat di jangan santan. Di lepat boleh ngapunten. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.